Gitu sampai sehari itu pasien meninggal karena COVID itu gila banyak banget gitu. Sampai buat ngurusin sampai gini loh, sampai buat ngebung kain kafan aja kita nyari sampai kesusahan gitu. Kain kafan, terus tempat buat nguburnya, sampai petinya pun kita tuh sampai kesusahan, sampai saking karena banyaknya pasien yang meninggal gitu. Hai bro, selamat datang di konten gue. Gue gak sombong kok, sapa aja. Oh ya, buat lo semua, jangan bilang kenal gue kalau lo belum tahu cerita gue. Cuy, balik lagi sama gue Matthew di channel Akar 4. Nah, kali ini gue mau komen lagi. Gue mau cobain makanan yang biasa gue beli sih, dessert gituan lah yang gue beli. Nah, jadi dessertnya itu dari Nom Nom Sticky Rice. Nah cuy, ini Nom Nom Sticky Rice-nya kali ini gue mau makan varian atau rasa yang mango. Enak banget cuy. Jadi emang belakangan ini gue suka banget ngonsumsi. Kalau kalian yang mau order atau kalian mau pesen Nom Nom Sticky Rice ini, kalian bisa langsung cek Instagramnya. Nah nanti kalian bisa langsung order situ, oke? Thank you. Cuy, nah kali ini gue udah kedatangan bintang tamu. Nah kali ini gue tuh kan sebelumnya di konten sebelumnya kan gue ngebahas salah satu pasien yang ya kita bisa sebut alumni COVID lah. Kalau zaman sekarang itu lagi trennya bilangnya alumni COVID. Nah kali ini gue langsung ngedatengin salah satu perawat atau nakes yang benar-benar emang sedang menangani pasien-pasien COVID lah. Nah jadi gue emang mau nanya-nanya dia atau sekalian gue pengen tahu sih sebenarnya di belakang atau di balik layar itu cara penanganan mereka tuh bagaimana, dan sebenarnya COVID itu seberapa bahayanya. Nah kan kemarin kita udah dengar dari pasiennya, nah kita langsung dengar dari perawatnya langsung, oke? Boleh kenalin dulu namanya siapa, bro? Boleh, halo, nama saya Fikri Ragung Sejagat. Aku salah satu perawat di Bandung yang kerja di salah satu rumah sakit swasta di Bandung. Oke, nah untuk Fikri tadi ya, Fik, kalau boleh tahu Fikri ini kita nggak usah bahas itu dulu, kita masih bahas yang santai dulu aja lah ya. Boleh. Nah, Fikri berapa lama sih jadi perawat sebagai menangani pasien-pasien COVID? Kalau saya semenjak kerja jadi perawat itu udah 4 tahun. 4 tahun. Oh, kalau perawatnya 4 tahun sebenarnya. 4 tahun. Cuman terjun dan menangani pasien sebagai perawat COVID itu dari bulan Januari. Bulan Januari tahun ini berarti. Oke, ini kita sebelum nanya-nanya Fikri tentang masalah per-covidan, kita kayaknya belum afdol kalau kita nggak nanya Fikri ini asli mana sih sebenarnya? Saya ini asli dari Garut. Dari Garut. Sebenarnya sih emang dari impian orang tua gitu, ke sekolah dan ingin ada anaknya yang kerja di bagian kesehatan. Bagian kesehatan lah. Gitu. Nah pada saat itu ya mungkin orang tua ada rezekinya tapi sebagai perawat. Sebagai perawat. Sebenarnya mah pengennya jadi dokter. Inginnya mah lebih jadi dokter gitu. Cuma kan tahu sih kan gaya dokter kayak gimana. Lumayan mahal lah. Makanya yaudah semampunya orang tua saya, dan saya pun ada keinginan untuk kerja di bidang kesehatan, ya tuljut lah gitu. Kenapa, boleh tau nggak alasannya? Kenapa sih pengen banget atau emang punya keinginan sebagai perawat gitu, boleh tau nggak kenapa itu alasannya? Ya kenapa pengen jadi perawat? Sebenarnya saya emang dari kecil entah kenapa kayak suka aja ngelihat obat-obatan gitu. Wah, lu jangan ngobat. Enggak. Kalau itu enggak aman ya, aman. Itu sebenarnya jokes aja. Jadi dulu tuh ibu saya yang bilang ke saya, katanya mama tuh kalau saya waktu kecil, waktu lagi kecil nih, katanya sering mergokin aku tuh kayak nyempelin obat-obatan yang punya mama, terus aku minum sendiri, dikunyah sendiri gitu. Padahal kan orang lain ketika ngeliat obat tahu itu pahit, takut kan, nggak mau. Nah aku malah kayak nyoba gitu, malah dimainin obat-obatan tuh. Ada keinginan makin gede kenapa nggak coba buat di bidang kesehatan aja gitu, yang emang aku pun suka. Tapi emang dari sekolah SMA SMA lah pasti kan jurusan itu emang perawatan juga atau enggak? Kalau SMA-nya sih enggak, sekolah SMA biasa. Oh, berarti emang pas menginjak kuliah lah emang langsung ke bagian perawatan lah ya, fakultas perawatan. Boleh tau nggak cerita tiba-tiba kenapa di Bandung? Apa emang sebelumnya kan lulus setelah dari Garut? Apa emang langsung ke Bandung kah, atau emang
di Garut dulu nih ada kerja jadi perawat di Garut baru dipindahin ke Bandung atau gimana? Awalnya sih kuliah pengen langsung keluar dari Garut sih ya. Oke. Pengen keluar. Nah aku udah sempat nyoba dulu kayak ke Tasik, ke Itu Bogor. kuliah atau kerja? Kuliah. Oh kuliah, oke. Kuliah nyoba buat ke Tasik, ke Bogor, ke Bandung. Entah kenapa kayak orang tua terutama ibu saya sih ya, kayak lebih nggak ngizinin kalau misalkan anak laki-lakinya tuh langsung pergi gitu kan, karena kebetulan emang orang tua saya tuh di rumah single parent, cuma ada ibu saya aja gitu. Akhirnya ya udahlah mutusin buat di Garut. Ya. Jadi pas udah saya waktu kuliah di Garut itu, prakteknya itu pas kuliahnya itu emang ada salah satunya di Bandung. Gitu. Kebetulan di Bandung pun saya ada kakak kandung saya sendiri yang kuliah juga di Bandung. Nah, ya udah jadi sekalian praktek, sekalian ada yang disinggahi tempat juga sama kakak saya sendiri. Jadinya di Bandung gitu. Berarti emang dari magang pun udah di Bandung. Iya, nah, makanya setelah lulus juga di Bandung. Selalu langsung ke Bandung atau gimana? Sebenarnya sih keluar Bandung udah pernah sempat nyoba, cuman emang pas lagi cari kerja itu kebetulan dapet cocoknya tuh dan ya diterima rezekinya di Bandung. Di Bandung. Berarti ya sedikit ceritanya seperti itu. Terus itu diizinin nggak sama orang tua? Diizinin. Kalau untuk kerja berarti diizinin ya kalau kerja ya? Kerja diizinin. Berarti itu 4 tahun yang lalu atau? Ya 4 tahun yang lalu. Oh berarti emang langsung setelah lulus kuliah ya? Berarti langsung lulus kuliah langsung terima di. Kalau boleh tahu setelah masuk jadi itu langsung jadi perawat kah atau jadi bagian-bagian yang lain? Yang pasti pas pertama masuk orientasi dulu lah. Orientasi, pengenalan, nggak langsung tindakan ke pasien, cuman dikasih tahu nih selama 3 bulan penjelasan gimana tindakan ke pasien kayak gimana sih. Walaupun sebenarnya pas pada saat magang pun udah biasa sih, dijelasin lah ya. Jadi udah ada pengalaman karena kan pas saat kuliah emang sempat magang juga dari rumah sakit gitu. Cuman kan yang namanya instansi kerja beda lagi sih ya pas pada saat kerja, karena kita benar-benar usaha kita, cara kerja kita itu dilihat ya. Sebenarnya gue penasaran, kan sebelumnya pasti Fikri itu nggak langsung nanganin pasien COVID. Nah sebelumnya tuh nanganin pasien-pasien yang kayak gimana kalau boleh tahu? Apakah pasien yang operasi kah atau emang pasien yang di IGD, instansi gawat darurat kah? Nah itu apa sih sebelum yang masuk pasien COVID? Sebelum menangani pasien COVID selama 3 tahun lebih lah ya. Iya 3 tahun lebih lah. Tahun lebih itu ya dimulai dari rawat inap biasa dulu. Rawat inap. Rawat inap itu yang IGD ya? Rawat inap nggak rawat inap pasien dirawat. Oh pasien dirawat di ruangan. Pasien rawat inap. Tapi di situ juga nggak terus-terusan gitu. Jadi ada kalau di mana kita ditugaskan di IGD, terus di kamar operasi, terus di kelas perawatan kelas 1, kelas 2, kelas 3, macam-macam hampir semua selama 3 tahun lebih itu semua ruangan udah dicoba lah ya. Udah pernah terjun langsung. Berarti emang itu sebenarnya shift-shiftan kah atau emang dari kerjanya shift-shiftan? Enggak, maksud gue kan kalau lu kan tadi bilang dari yang IG rawat inap terus yang operasi. Nah, itu sebenarnya dari shiftnya perusahaan itu sendiri, rumah sakit itu sendiri, atau emang dari atasannya atau emang dari kaliannya sendiri aja yang itu? Dari manajemennya sih, supaya mungkin karena biar lebih bisa mengenal satu rumah sakit itu kan. Jadi kita pun mesti tahu dari sudut dari arah mana-mananya gitu. Jadi ketika ada pasien tahu tuh, oh di IGD gimana sih rasanya, oh di ruang unit gimana sih rasanya gitu. Benar. Gue mau nanya, kenapa tiba-tiba lu dimasukin sebagai tenaga kesehatan COVID? Kan sebelumnya enggak nih. Nah kenapa tiba-tiba? Kan sementara COVID itu kan udah jalannya hampir setahun lebih lah ya. Nah kenapa baru tahun 2021? Boleh tahu nggak itu kenapa? Awalnya sih sebenarnya udah pas dari tahun 2020 tuh udah sempat ditawarin nih sama bagian manajemen. Pindah tugas ke perawat COVID gitu kan. Nah cuman pas pada saat awal-awal itu memang sebenarnya pas kita ingin terjun ke perawat COVID itu kita mesti ada persetujuan gitu dari orang tua, dari keluarga segala macam, bahkan sampai ada hitam putih di tanda tangan gitu kan, kontrak kan namanya. Pas pada awal tuh jujur sebenarnya emang takut sih gitu. Takut dan maksudnya takut sama diri sendiri, takut sama keluarga di rumah kayak gimana, maksudnya tahu terus yang orang-orang sekitar saya kayak gimana, teman-teman gitu kan.
udah saya sempat nolak tunda dulu. Nunda dulu berarti. Pas awal tahun 2020 itu sempat saya tunda dulu gitu kan. Udah gitu berjalan waktu sebulan, 2 bulan, 3 bulan, ternyata saya pikir-pikir, karena kan saya waktu itu dinasnya di ruang rawat inap biasa nih. Artinya bukan pasien COVID gitu. Tapi sering kecolongan gitu. Jadi sebenarnya rawat inap biasa pasien tersebut ternyata pas udah diperiksa COVID gitu. Dan sedangkan karena saya dinas di rawat inap biasa, jadinya otomatis dengan prosedur perawatan rawat inap biasa nih kan gitu. Bukan perawatan COVID ya. COVID gitu. Nah, di situ saya mikir kayak oke, mungkin sekali, 2 kali, semakin seiring berjalannya waktu pasien COVID itu makin banyak gitu kan. Dan saya pikir-pikir kembali, ya kenapa saya nggak coba dirawat inap COVID aja? Toh kalau misalkan kita rawat pasien COVID sama aja, tapi kita lebih aware-nya tuh kita udah langsung siap gitu. Ini ada pasien COVID, berarti kitanya udah lengkap dan gitu. lo tau lah apa yang harus lo lakuin dan apa yang harus lo jaga. Itu menurut gue setuju sih. Jadi lebih bagus kayak gitu sih. Jadi daripada lo, ya kan sekarang kita tahu lah, maksudnya kayak pasien-pasien yang ada gejala sedikit aja kemungkinan besar itu COVID, ya kan, karena COVID juga kan salah satunya batuk, flu segala macam lah, hampir. Nah itu pasti ya dengan gejala-gejala seperti ini, menurut gua kenapa nggak langsung jadi perawat COVID aja? Jadi lo tahu kan apa yang harus lo lakuin. Lu ngerasa apa? Kan tadi orang tua ngomongin masalah orang tua. Nah orang tua tuh responnya kayak gimana, Fik? Kalau boleh tahu. Ini kita ngomongin orang tua dulu ya, belum keluarga. Nah kita ngomongin orang tua dulu deh, dari orang tua. Jujur sebenarnya saat itu pun orang tua saya kayak nggak tahu kalau saya tuh nanganin pasien COVID. Kenapa? Alasannya kenapa? Karena dia amat sangat prihatin dan dia parno gitu ketika pasti orang tua. Aku juga udah nyoba yakinin, coba bilang baik-baik, tapi tetap nggak usah. Jadinya ya akhirnya mau gak mau kayak saya minta izin ke kakak kandung saya. Kakak yang di Bandung. Kakak yang di Bandung. Di Bandung, dan menurut kakak udah setuju gitu ya. Udah nggak apa-apa, daripada misalkan sekarang kerja di rawat inap biasa tapi tetap masih ada pasien COVID dan sering kecolongan, kenapa nggak coba langsung jadi perawat COVID aja gitu. Tapi kalau respon dari keluarga besar gimana, Fik? Udah tahu nggak keluarga besar kalau lu tuh sebenarnya tenaga kesehatan COVID? Kalau keluarga besar kayaknya belum tahu deh. Belum tahu. Berarti emang yang baru tahu ya. Aku cuma perawat aja. Cuman kayaknya mereka pasti tahu karena ya namanya perawat pasti punya pikiran ya, pasti nanganin pasien yang COVID. Kalau yang gua tangkap ya dari si Fikri ini, kenapa emang dia segi ngotot. Nah dia tuh ya karena apa ya, emang mau nggak mau gitu loh, emang udah tugasnya gitu. Cara lu menanggapi pasien COVID itu kayak gimana sih kalau sebagai tenaga kesehatan? Ya pastinya edukasi sih. Nah itu boleh sedikit sharing nggak edukasi itu seperti apa? Jadi kalau misalkan ketika ada datang pasien yang periksa dan dia dinyatakan positif, ya kita lihat dulu keluhan yang pertama apa aja. Kalau misalkan kan itu ada beberapa golongan kan, yang dari keluhan rendah, sedang, berat sampai sangat berat gitu. Boleh tahu nggak dari yang nggak berat, sedang, terus berat, sangat berat? Ya kalau misalkan pertama ya yang sedang itu misalkan yang sedang ya hampir mereka masih bisa aktivitas seperti biasa. Adapun gejala tapi nggak berat. Gitu. Tapi mereka emang harus isolasi. Tetap masih isolasi. Nah, gue nanya dari yang sedang dulu. Apa yang kalian kasih? Maksudnya apa sih tadi yang lo bilang? Edukasi apa yang kalian kasih? Yang pasti tetap ya itu pertama dia mesti isolasi kan. Iya, kan dia kan masih bisa beraktivitas nih. Dalam kata aktivitas itu seperti olahraga lah segala macam kan, itu maksudnya kan. Nah, itu apa yang kalian kasih edukasinya? Untuk pertama edukasi supaya mereka gimana caranya tetap berpikiran sih pertama. Pemikiran jangan dulu panik gitu pertama. Terus tetap lakukan aktivitas seperti biasa, tapi bedanya ya ini mesti sendiri. Gitu. Nggak bisa sebebas ketika kita nggak COVID gitu. Benar. Pertama, terus nggak ada bedanya sih kalau untuk obat-obatan. Kalau obat-obatan nggak beda? Ya, kalau obat-obatan tergantung gejala yang dialami. Kalau perilaku ya tetap nggak bisa sebebas yang nggak COVID, itu aja sih isolasi. Nah kalau untuk yang berat nih, kalau berat nih gejalanya apa aja sih? Yang berat ya otomatis biasa tambahan gejala yang memperberatnya itu ya sesak napas. Itu paling berat lah ya gejalanya.
Kalau yang Sama- sangat sama berat bisa ada lagi jadi. nggak? Sangat berat. Kalau biasanya sih kalau gue tahu sih sangat berat itu kayak yang dia ada penyakit bawaannya nggak sih? Kalau Iya, sangat berat itu. jadi yang berat sama dan sangat berat pun otomatis dia sebenarnya dia tuh udah punya penyakit bawaan. Oh, ada penyakit bawaan terus ditambah lagi sesak ditambah lagi napasnya. sesak napas gitu. Oke, berarti mau nggak mau ya bagian. Tapi kalian tetap ngobrol tuh hadap-hadapan atau gimana? Atau bersentuhan nggak? Kalau misalkan nangani pasien COVID, iya Kalian bersentuhan? bersentuhan. Bersentuhan, tapi Bersentuhan, dengan tapi tetap APBD ya? dengan APD lengkap. APD lengkap ya? Dengan APBD bukan APBD, APD lengkap. APD. Tadi gue Alat pelindung APBD. diri. Ya itulah di tempat lo, di unit lo, itu dia ada pasien yang isolasinya di situ nggak? Ya Ada. Nah itu kalian ngasih obat-obatannya, terus kalian kasih berarti otomatis makanan pagi, siang, sore. Iya. Ya. Pagi, siang, malam, pagi, siang, sore. Pagi siang sore. Pagi, siang, sore berarti kalian kasih ya. Nah itu kalian ngasih ke kamarnya atau emang udah ada jatah-jatahnya masing-masing? Kalian taruh? Kita langsung kasih, bahkan kita langsung nyuapin itu pasien. Oke, berarti emang kalian suapin ya? Iya. Soalnya yang gua tahu, gua kan sering ya, kita sekarang lagi trennya masa TikTok lah. Jadi banyak yang gue lihat konten-konten orang di mana dia bikin day my life-nya lah di selama isolasi. Nah, yang gue lihat sih kalau mereka itu ditaruh makanannya terus obatnya udah ditaruh terus udah ada nama-namanya itu. Nah, kalau di kalian mah beda. Iya, sebenarnya sih mungkin pas di konten mungkin mereka nggak diliatin gitu. Tapi sebenarnya SOP-nya memang perawat ketika nanganin pasien COVID ya semua ada SOP-nya gitu. Oke. SOP cara pemberian obat kayak gimana, cara ngasih makan kayak gimana gitu. Jadi mesti terpantau. Oke, Gitu. berarti ya emang kita pun tenaga kesehatan bukan hanya cuman ngasih makanan, minuman udah langsung kasih gitu, tapi kalian juga harus mengontrol langsung pasien ya lah ya. Kalau ada yang lebih dari 14 hari dia masih terkena COVID itu gimana? Nah, Itu kenapa sih? Gue masih nggak tahu tuh itu kenapa sih sebenarnya. jadi ya emang masa inkubasi dari virus COVID ini kan 14 hari nih. Tapi kalau misalkan di rumah sakit saya ketika selama 14 hari itu dia masih positif tapi dengan gejala yang berkurang, biasanya dipulangkan. Oke, Gitu, lanjut isolasi di rumah. Oke. Tapi kalau misalkan yang selama 2 minggu tapi pasien ini ternyata makin menurun ya mau gak mau tetap masih dirawat di sana. Stay di situ. sampai keadaannya membaik. Pasien-pasien sekarang tuh tambah banyak kah atau makin sedikit kah? Terus menurut lo nih sebagai perawat ya, solusinya tuh gimana sih untuk menangani si kasus COVID ini? Kan menurut gua lo sebagai perawat, lo tau lah perkembangan si COVID ini kayak gimana, naik turun pasiennya atau sembuhnya pasien atau apakah makin banyaknya pasien. Nah menurut lo tuh kayak gimana? Kalau menurut aku justru sekarang karena semakin banyaknya pasien COVID ya, hampir tiap hari tuh peningkatannya tuh emang terus-terusan gitu. Dan sekarang pun di rumah sakit hampir semua rumah sakit full dengan pasien COVID. Di tempat tuh full juga. Parah full juga. Jadi ya sebenarnya hopeless sih, kemungkinan makin sering berjalannya waktu emang bakalan makin banyak dan bakalan seluruh manusia yang ada di Indonesia itu bakalan ngerasain COVID gitu. Pasti gitu. Wah, jadi ngeri juga gue. Cuman balik lagi berkata kayak misalkan virus influenza nih. Tahu kan? Tahu. Yang flu ya? Iya, yang flu biasa. Itu tuh virus influenza tuh. Sebenarnya tuh. Itu tuh udah ada di tubuh kita. Oke. Ketika pertama kali kita kedapatan virus influenza, itu kita ngerasain demam, batuk, flu, meriang segala macam lah ya. Virus itu bisa nol itu ketika daya tahan tubuh kita naik lagi. Oke. Dan ketika daya tahan tubuh kita ngedrop, si virus itu bakal muncul lagi. Nah, jadi si COVID itu kayaknya bakal seperti itu gitu. Jadi bakalan dia kayak flu biasa gitu. Tapi kalau solusi dari lu tuh gimana? Menurut lu nih solusi yang kita nggak bisa bilang kalau COVID ini bakal lebih solusi dari lu nggak yang COVID ini bakal hilang nggak. Tapi menurut lu solusi dari lu untuk yang menurunilah jumlah pasien yang sekarang lagi terkena atau mengurangi orang-orang ini untuk terkena COVID. Nah, menurut lu solusi seperti apa? Ya tetap kita mesti segimana mungkin edukasi balik lagi ke setiap orang gimana caranya lebih
aware sama care sama diri sendiri. Itu aja sih yang paling penting dari diri kita dulu sendiri. Perilaku hidup sehat, contohnya seperti misalkan dengan hal kecil kayak cuci tangan gitu kan. Sebersih mungkin dari diri sendiri. Kalau misalkan kita bisa itu terlaku sama diri sendiri, ya gak akan bisa itu efeknya buat kita semua gitu. Ketika kita bisa ngurus diri sendiri dengan amat sangat bersih, 1 orang, 2 orang, 3 orang seluruhnya, ya berarti bakal aman bagi kita semua gitu. Kita aman buat diri sendiri, ya berarti aman buat semua orang juga. Paling parah nemu kasus di rumah sakit atau di tempat lo bekerja, paling parah dia gejalanya apa? Yang pernah lo lihat dengan mata kepala lo sendiri? Justru yang lebih parahnya tuh karena dia kan nyeranginnya ke sistem pernapasan nih. Jadi yang biasa kita nanganin pasien, kalau misalkan yang bukan COVID, itu ada kayak grafik gitu, di mana pasien itu dari jelek makin jelek gitu. Karena kita bisa tahu nih. Nah, kalau pasien COVID ini ketika dia udah nyerang ke pernapasan, apalagi dia punya comorbid itu ada artian dia punya bawaan penyakit gitu di tubuhnya, itu bisa langsung secepat itu dan seketika itu hilang atau mati, meninggal gitu. Serius lo? Iya. Jadi sampai posisi kemarin gue sampai gak nyangka gitu, sampai sehari itu pasien meninggal karena COVID itu gila, banyak banget gitu. Sampai buat ngurusin, sampai gini loh, sampai buat kain kafan aja kita nyari sampai kesusahan loh. Kain kafan, terus tempat buat nguburnya, sampai petinya pun kita tuh sampai kesusahan, sampai saking karena banyaknya pasien yang meninggal gitu. Jadi kita sampai yang nangis gitu, kayak ngelihat jenazah tuh udah kayak ngelihat bangkai ayam atau pasti hewan-hewan yang mati gitu aja gitu, yang secepat itu gitu. Prosesnya tuh terus-terusan gitu. Dan itu baru pertama kali selama aku kerja nanganin pasien. Kan yang namanya kerja yang namanya kita ngerawat pasien, tujuannya ya buat pasien itu sembuh gitu. Nah, ketika pasien COVID ini tuh kayak udah harapan sembuh tuh udah sangat amazing gitu, benar-benar dia bisa pulang keadaan sehat tuh udah syukur alhamdulillah gitu. Berarti ya pengalaman dia menurut gue sih tidak bisa dibilang serem, tapi lebih ke arah kayak kaget kayaknya sih. Kaget kayak yang ya bukan nggak mungkin, kagetnya kenapa bisa secepat itu. Nah, itu sih lebih ke arah, ya intinya sih kita harus bisa jaga diri sih. Maksudnya jaga diri dalam arti kata pola hidup sehatnya itu emang harus, ya lo yang ke selama ini lebih ke arah santai, terus nggak memperdulikan imun tubuh atau kesehatan tubuh. Ya gue aja sendiri masih kayak yang ngedenger dia cerita pun jujur gue merinding karena wah, kalau gue mungkin di posisi lu, gue ngeliat langsung, wah itu gue sih sedih juga sih. Tapi dalam arti kata gue juga mikir kalau itu gue gimana gitu loh. Karena gue pribadi pun gue takut, jujur gue takut untuk pasien COVID sekarang. Saran yang baik, mereka harus gimana untuk secepat itu mereka mereka harus melakukan apa nih, pola hidup sehat seperti apa yang mereka harus lakukan supaya mereka cepat sembuh. Nah, sarannya buat pasien-pasien yang udah lagi terkena COVID atau yang sudah positif COVID, pertama yang mesti di-mindset ya pikiran. Jadi jangan stres, jangan panik, anggap aja itu tuh sebuah cobaan di hidupnya dia, biar dia bisa bangkit lagi gitu, biar bisa ngatasin si masalahnya itu. Pertama pikiran tuh ya nggak boleh panik, nggak boleh stres. Kedua ya itu tadi, ketika berarti dia tuh dia kan udah kedampak nih positif, berarti dia tahu misalkan dia lemah, menjaga diri biar bisa lebih baik lagi, biar bisa lebih bersih lagi, biar bisa lebih hati-hati lagi sama diri sendiri. Kalau misalkan dia udah bisa jaga diri sendiri, ya berarti dia juga udah bisa, orang lain tuh bisa jaga juga. Oke, paham. Kesimpulan dari gue ya, untuk kalian di luar sana yang nonton ini, kalian emang lagi terkena COVID atau kalian lagi punya gejala, ya itulah. Nah, saran dari
Fikri tadi, paling kalian harus gak boleh stres, itu paling utama sih menurut gue untuk pasien-pasien COVID di luar sana. Gak boleh stres, sama cari kegiatan yang buat kalian seneng aja. Iya, benar. Nah, terus jangan lupa kalian kan udah terkena COVID ya, otomatis kalian udah tahu nih kalau kalian itu tidak lalai lah, dalam arti lalai dalam kebersihan untuk diri kalian sendiri. Nah, untuk kedepannya mungkin kalian harus lebih aware lagi sama kebersihan kalian lah ya. Nah, itu tadi menurut gua kesimpulan dari kesehatan COVID. Nah, paling itu aja Vic. Thank you ya Vic ya untuk video kali ini. Thank you udah mampir-mampir ke channel kita. Oke. Nah, jangan lupa kalian juga follow Instagram Fikri. Nama Instagramnya Vic. Fikri Agung Sujagat. Oke, nanti gua masukin. Oke, paling gitu aja untuk video kali ini. Kita ketemu di video selanjutnya. Bye bye.